Kemudian dalam pemeriksaan ada peta konsep pemeriksaannya, ada persiapan, ada pemeriksaannya, dan ada LHP-nya. Ini masing-masing tidak bisa dianggap remeh. Ya. Persiapan menurut saya juga penting, ya. Apalagi pemeriksaan fisiknya, apalagi LHP-nya. Persiapan dalam arti pemeriksa itu harus mempunyai pengetahuan yang cukup bagaimana ilmu memeriksa. Punya persiapan, punya strategi, dapat dokumen, dibaca. Wah, barangnya karton. Bagaimana cara bongkarnya? Nah, kan tahu ya. Wah, barang mesin, apa saja yang harus saya atensi? Ini persiapan ya. Oh, barangnya seperti ini. Nah, ini persiapan. Tidak dapat dokumen langsung jalan sampai sana bingung gitu kan. Ini mau diapain? Sudah ngikut aja lah. Apa kata kulinya gitu kan. Malah ngikut kuli gitu kan. Dan dulu memang terjadi seperti itu gitu. Yang mana Pak? Sini aja Pak? Iya. Yang ini aja Pak yang dibuka? Iya. Ikut aja. Kemudian pemeriksaan fisik. Nah, ini sangat vital pemeriksaan fisik ya, karena memang kegiatan utamanya ada di sini. Apa yang diperiksa, apa data yang didapatkan, apa bahan-bahan atau data-data yang akan ditulis di LHP nantinya, itu harus didapatkan saat pemeriksaan fisik. Baru kemudian setelah selesai, merasa yakin, ditutup, diselesaikan, dan ditulis berupa laporan hasil pemeriksaan. Dulu ada teman saya ketika mau nulis lupa ya. Tadi kok belum saya timbang. Mau balik lagi, waduh Pak, sudah saya segel lagi kontainernya. Nah ini kan repot gitu ya. Nanti bagaimana? Yaudah dikira-kira lah. Akhirnya kan nggak profesional ya. Nggak profesional. Jadi ketiga hal ini, konsep pemeriksaan fisik ini sama-sama penting. Baik persiapan, pelaksanaannya, pemeriksaan fisiknya, maupun laporan hasil pemeriksaannya. Dalam LHP inilah si pemeriksa akan tanda tangan, kan? Akan tanda tangan dan menjadi dasar bagi penilaian proses selanjutnya. Proses selanjutnya bisa penelitian dokumen, ya kan? Kalau ekspor menentukan barang itu bisa diekspor atau tidak. Kalau impor juga menentukan bahwa barang itu bisa diimpor atau tidak. Tambah bayar atau tidak. Nah, inilah peta konsepnya di sini. Ketika persiapannya kurang, dikhawatirkan pemeriksaan fisiknya tidak optimal. Ketika pemeriksaan fisiknya tidak optimal, dikhawatirkan LHP-nya juga tidak optimal. Jadi memang dari sejak persiapan sudah harus disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, di awal-awal ini di mata kuliah teknis pemeriksaan barang ini masih di persiapan. Persiapan saja beberapa kali pertemuan ya. Kita harus tahu kode etiknya bagaimana, kita harus mengenal kontainernya apa, kita harus mengenal barang-barang atau mesin-mesin yang digunakan, analisa-analisa apa yang bisa mempertajam pemeriksaan dan sebagainya. Nah, setelah UTS nanti kita akan coba pemeriksaan fisik dan menuangkannya dalam LHP. Memang sampai sekarang bisa dibilang tidak ada contoh LHP terbaik gitu ya. Saya belum pernah nemuin gitu. Nanti takutnya dicontek mungkin. Karena setiap barang kan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ya. Kalau rezeki ya dapat barang rezeki ya. Kalau rezeki dapat item barang 1000 item gitu kan, gempor nulisnya. Ya rezekinya ya maksudnya dapat beratnya gitu ya. 100 item aja nulisnya bisa berjam-jam. Kalau ditulis semua. Kadang-kadang ada juga yang tidak ditulis semua. Nanti kita lihat apakah itu sesuai atau benar atau tidak. Nah, siapa saja pihak-pihak yang terlibat pada saat pemeriksaan fisik? Yang pertama tentunya importir atau pemilik barang. Yang kedua PBJK.
PPJK dan importer ini tentunya satu paket. Sebagai orang yang dikuasakan, sebagai orang yang memiliki barang. Tanpa adanya mereka, Bea Cukai juga tidak berani untuk membuka-buka sekehendak hati, gitu ya. Jadi harus ada yang menyaksikan. Nanti juga ada yang tanda tangan di berita acara. Kemudian pihak TPS atau pihak yang menguasai lokasi pemeriksaan. Nah, jika tidak ada importer, tidak ada PPJK, bisa disaksikan oleh TPS. Kemudian ada stevedore atau bongkar muat, ya. Perusahaan bongkar muat. Nah, ini ya kuli-kuli pelabuhan, ya. Namanya stevedore. Mereka lah yang membantu buka kontainer, ya, memotong segel, membuka karton, membuka kardus, membuka peti, mengeluarkan barang, gitu ya. Ada yang kuli angkut, ada yang operator forklift, operator crane, dan sebagainya. Kemudian ada Bea Cukai sendiri sebagai pihak yang melakukan pemeriksaan. Jadi ini adalah pihak-pihak yang terlibat. Bea Cukai tidak bisa datang ke pelabuhan langsung nunjuk ini kontainernya saya buka, gitu. Nah, itu tidak diperkenankan seperti itu, ya. Karena tentunya pemilik lahannya juga TPS. Kalau terjadi apa-apa di mata hukum bisa menjadi masalah. Nah, kita kembali kepada wewenang pemeriksa. Kita kembali kepada undang-undang. Kalau tadi undang-undang mengenai pemeriksaan pabean, nah ini lebih detail lagi, ya. Pada pasal 82 dijelaskan bahwa pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan. Jadi punya wewenang melakukan pemeriksaan setelah pemberitahuan pabean diserahkan. Jadi kalau belum ada pemberitahuan pabean, ya Bea Cukai masih menunggu pemberitahuannya seperti apa. Soalnya bisa jadi si pembeli barang ketika salah dia bisa saja dia bilang salah kirim Pak, nah, kan belum ada pemberitahuan, gitu kan. Pemberitahuan pabean ini sekaligus menjadi declare, gitu ya, deklarasi, declare pernyataan, ini loh Pak barangnya. Saya memberitahukan ini kursi, kenapa kok kedapatan meja. Nah, jadi setelah pemberitahuan pabean diserahkan. Pejabat Bea dan Cukai berwenang meminta importir, eksportir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, atau yang mewakilinya menyerahkan barang untuk diperiksa, membuka sarana pengangkut atau bagiannya, dan membuka setiap bungkusan atau pengemas yang akan diperiksa. Jadi bisa berwenang minta mereka, si pemilik barang, si kuasanya, untuk membuka setiap bungkusan atau pengemas. Ya. Jadi jangan dibuka sendiri, ya. Jadi mintalah kepada mereka, tolong ini dibuka, tolong ini dibongkar. Ya. Semuanya kuat buka sendiri, gitu kan. Semuanya kuat bongkar sendiri. Tentu ada operatornya. Nah, jika permintaan tersebut tidak dipenuhi, pejabat Bea Cukai berwenang melakukan tindakan baru, melaksanakan sendiri atas risiko dan biaya yang bersangkutan, dan yang bersangkutan dikenai sanksi berupa denda 25 juta. Jadi langkah awal di sini adalah meminta untuk dibukakan, meminta untuk importer membuka bungkusan atau pengemas. Jika tidak mau, baru pemeriksa bisa membuka sendiri, gitu. Tapi tentunya melalui tahap tadi, ya. Jika mau buka enggak saya buka sendiri, ya. Bukan begitu juga, gitu ya. Pak, tolong dibuka. Kalau misalnya ya berbagai alasan tertentu, ya masih persuasif. Pak, saya ini pemeriksa, saya ini diberi tugas untuk melakukan pemeriksaan di bawah undang-undang. Bapak harus melakukan ini. Masih ngeyel lagi dan sebenarnya sampai usaha terakhir barulah
pemeriksa ini melakukan tindakan tadi. Ya, jadi tidak langsung, sudah saya buka aja. Tidak. Tapi ya tentu melalui tahap-tahapan tertentu lah, sesuai dengan profesional judgment. Nah, ruang lingkup di sini kita tahu bahwa proses kepabeanan mengenal adanya penjaluran. Ada jalur merah, jalur kuning, dan jalur hijau. Berarti pemeriksaan fisik barang itu ruang lingkupnya ada di jalur merah. Dilakukan oleh pemeriksaan fisik oleh pejabat pemeriksa fisik. Hanya untuk jalur kuning tentunya pemeriksa fisik tidak punya wewenang, kecuali memang dimerahkan istilahnya ya, karena ada pertimbangan tertentu pejabat bea cukai bisa menetapkan terhadap barang tersebut ditetapkan jalur merah. Kemudian jalur hijau juga pemeriksa fisik tidak punya wewenang untuk melakukan pemeriksaan, kecuali ada treatment khusus seperti analisa intelijen, notasi intelijen, ataupun hal-hal yang lain, termasuk karena adanya random. Nah, itulah ruang lingkup pemeriksaan fisik. Nah, jalur merah di mana? Jalur merah pada kegiatan-kegiatan kepabeanan. Baik itu jalur merah ekspor, impor, kemudian jalur kuning, hijau, dan random akan jadi merah, dianggap merah ya, karena mendapatkan pemeriksaan fisik, dokumen yang dikenakan NHI, barang kiriman, barang pelintas batas, dan barang penumpang. Jadi atas barang-barang ini termasuk ruang lingkup kegiatan yang dilakukan pemeriksaan fisik, baik impor maupun ekspor. Nah, posisi pemeriksaan fisik itu ada di mana? Ya? Kita lihat alur dokumen PIB. Secara umum, importer akan mensubmit PIB ke sistem. Kemudian dilakukan cek lartas oleh INSW. Jika oke, gitu ya, dilakukanlah cek blokir, cek NIK, kemudian dilakukan cek billing dan masuk mendapatkan nomor masuk ke jaluran. Ketika dia jalur merah, maka akan dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, disinilah posisi pemeriksaan fisik. Kemudian setelah selesai pemeriksaan fisik, dilakukanlah penelitian dokumen dan jika tidak ada masalah, barang bisa dikeluarkan. Pemeriksa harus mengetahui posisi di mana dia bisa melakukan pemeriksaan fisik. Tidak semua PIB dilakukan pemeriksaan fisik. Ya. Jangan sampai barang baru datang, baru bongkar, sudah mau diperiksa. Memang kalau di kantor besar sih tidak mungkin ya, tapi kalau di kantor kecil mungkin saja gitu kan, ditimbun di depan kantor gitu. Atau di pelabuhan yang terbuka, udah kita periksa. Nah, ya bisa ya. Tadi sudah dijelaskan setelah adanya pemberitahuan pabean. Dan posisinya setelah ada penjaluran. Demikian juga yang PIB ya. PIB ada submit PIB, kemudian ada cek lartas, cek blokir, cek billing jika ada ya. Mungkin ada biaya keluar, mungkin ada PPH ekspor, kemudian baru dapat nomor penjaluran. Setelah itu masuk ke pemeriksaan fisik. Disitulah pemeriksa fisik melakukan tugasnya. Setelah selesai, diserahkanlah hasilnya kepada pejabat peneliti dokumen untuk dilakukan penelitian dan jika oke mau diberikan persetujuan ekspor. Nah, disinilah posisi pemeriksaan fisik saat ekspor. Pemeriksaan fisik sendiri ada beberapa jenis ya. Ada yang dilakukan oleh pejabat pemeriksa fisik, ada yang dilakukan oleh analis pemindai dengan menggunakan pemindai peti kemas atau kita kenal dengan X-ray ya. Dimasukkan ke X-ray sehingga menghasilkan laporan hasil pemindaian, analisa pemindaian. Yang dilakukan
oleh analis pemindai dengan menggunakan pemindai peti kemas adalah barang yang diimpor oleh importir berisiko rendah yang terkena pemeriksaan acak. Jadi jika dia low risk tapi kena acak, dia bisa hanya diperiksa oleh atau menggunakan pemindai. Kemudian barang yang pengeluarannya ditetapkan jalur merah, namun hanya terdiri dari satu jenis barang dan satu pos tarif yang berdasarkan pertimbangan bea cukai dapat diperiksa dengan pemindai peti kemas. Ini artinya barangnya seragam. Ya. Kalau dilihat dari X-ray, seragam, ya. Kemasannya sama, barangnya sama, dan tidak ada kemungkinan beda pos tarif, atau tidak ada kemungkinan tarifnya berbeda antara satu dengan yang lain. Karena bisa saja ketika pos tarif bisa dimasukkan ke beberapa pos tarif, perlu dilakukan pemeriksaan secara fisik. Kemudian barang dalam peti kemas berpendingin, ya tentunya lebih efektif ya. Ketika peti kemas itu dibuka, kemudian barang dikeluarkan, nah dikhawatirkan barang yang perlu pendingin ini rusak. Kemudian barang yang didasarkan analisis intelijen ditetapkan untuk diperiksa melalui pemindai peti kemas, merupakan penetapan pejabat. Ya. Kemudian barang peka udara, ya, kalau dibuka bisa mempengaruhi kualitas. Dan barang lain yang berdasarkan pertimbangan pejabat bea cukai dapat dilakukan pemeriksaan melalui pemindai peti kemas. Ya. Namun dalam mata kuliah ini kita hanya akan membahas bagaimana pemeriksaan dilakukan secara fisik, ya, tidak dilakukan secara peti kemas. Nah, ada juga barang yang dikecualikan, walaupun dia jalur merah, gitu ya, tapi jangan diperiksa, jangan dibuka, ya, karena barang-barangnya mempunyai karakteristik tertentu, seperti barang peka cahaya, ya, barang mengandung radioaktif, gitu, barang yang sifatnya menjadi rusak jika dilakukan pemindaian, nggak boleh dibuka, nggak boleh dipindai, gitu. Barang yang terkena pemeriksaan pemindaian dan dimohonkan pemilik barang untuk tidak dilakukan pemindaian karena ada alasan khusus, ada urgensi, tidak sembarang diberikan, ya. Jadi harus memberikan permohonan dengan alasan-alasan yang bisa diterima oleh pejabat bea cukai. Kemudian barang yang terkena pemeriksaan pemindaian namun berdasarkan pertimbangan pejabat perlu dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, inilah barang-barang yang dikecualikan dari pemeriksaan fisik maupun dikecualikan dari pemindaian.